Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu menolong dan memampukan kita untuk ada dalam kebenarannya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang berkuasa, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami ada lagi karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Tertulis demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, libur dan cuti bersama baru saja kita yang di Indonesia lalui. Tentu terasa menyenangkan menikmati waktu liburan. Dan ketika mau masuk dalam hari kerja, ada kalanya muncul rasa enggan atau malas. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, orang yang beriman, kita perlu selalu untuk bersemangat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Benjamin Franklin pernah berkata, "Work as if you were to live 100 years. Pray as if you were to die tomorrow." Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selama 100 tahun. Dan berdoalah seolah kamu akan meninggal besok hari. Maksud dari perkataannya adalah agar kita selalu bersemangat dan berkarya dengan yang terbaik, memberikan dampak lewat pekerjaan kita, sambil tetap menyadari bahwa hidup di bumi ini yang kita jalani adalah hidup yang fana, yang ada akhir. Kita semua akan menuju pada kematian. Dan karena itu kita harus selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tindakan yang kecil lebih baik daripada keinginan yang besar. Ada kalanya kita menjadi tidak melakukan apa-apa karena keinginan besar yang ada dalam pikiran kita. Cita-cita kita yang kelihatannya hebat tidak disertai dengan tindakan yang sesuai. Kita malah bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Kita perhatikan Kolose 3:23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini saudara kita diberikan satu sudut pandang yang berbeda, bahwa pekerjaan jangan kita lihat sebagai sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Kita harus melihat pekerjaan dari sudut pandang yang benar, bahwa pekerjaan, karya kita yang kita lakukan adalah persembahan kita kepada Tuhan. Target dan tujuan dari pekerjaan kita, dari apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita pasti akan melakukan yang terbaik dengan segenap hati. Kita tidak akan asal-asalan. Kita tidak akan sembarangan dalam bekerja. Tapi kita akan mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Walaupun kita bekerja untuk seseorang, mungkin kita punya bos, kita punya seorang pemimpin di perusahaan, punya owner perusahaan yang dimana kita bekerja untuknya. Tapi kita pandang pekerjaan kita secara berbeda, bahwa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah selama ini kita bekerja dengan fokus untuk menyenangkan manusia, untuk memuaskan hati orang yang memimpin kita? Kita berusaha mencapai target karena ingin memenuhi
keinginan dari orang yang mempekerjakan kita. Mari saudara ubah cara pandang kita. Kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Maka kita akan melakukannya dengan segenap hati. Bekerjalah dengan excellence, dengan yang terbaik, dengan yang maksimal yang bisa kita lakukan. Dengan tetap bersikap mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, berdoa, dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam segala tugas dan karya yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian dan nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami tuntunan, memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan, khususnya dalam pekerjaan kami. Terima kasih untuk perspektif yang baru, sudut pandang baru di mana kami melihat pekerjaan bukan untuk kami lakukan bagi manusia saja, tapi kami melakukannya untuk Tuhan. Kami mendedikasikan apa yang kami kerjakan untuk-Mu, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Sehingga dengan demikian kami melakukan yang terbaik dan kami akan selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu semakin mengerti kehendak-Mu dan melangkah dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Berkatilah kami dan pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada semangat baru, ada kekuatan, ada kesegaran rohani yang Tuhan berikan, ada kelepasan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.